Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat, bayangkan Anda sudah sholat 20 tahun, 30 tahun, bahkan seumur hidup. Namun di hari pembalasan, semua itu ditolak, dilempar kembali ke wajah Anda, dan yang tersisa bukan pahala, melainkan dosa. Astaghfirullahalazim. Bagaimana ini bisa terjadi? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang dirahmati Allah, jika video ini Allah hadirkan di beranda YouTube Anda hari ini, maka yakinlah ini bukan kebetulan. Ini adalah bentuk kasih sayang Allah yang ingin mengingatkan kita dengan cara yang lembut. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Terima kasih kepada seluruh sahabat yang senantiasa mendukung dakwah ini. Semoga Allah menjaga kesehatan kalian, meluaskan rezeki, dan menguatkan iman kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, bayangkan sejenak Anda telah mendirikan salat selama 20 tahun, 30 tahun, bahkan mungkin sepanjang hidup Anda. Anda menghabiskan usia Anda dalam rukuk, dalam sujud, dalam doa. Anda berharap semua itu akan menjadi penolong Anda di akhirat kelak. Namun ternyata di hari pembalasan, Allah Subhanahu wa ta'ala justru menolak seluruh salat itu, dilemparkannya kembali ke wajah Anda, dan Anda tidak membawa pahala, melainkan membawa tumpukan dosa besar dari ibadah yang Anda kira benar. Astaghfirullahalazim. Bagaimana mungkin hal ini bisa terjadi? Sahabat, ternyata ada satu rahasia besar pada lisan kita. Ada sebuah kebiasaan bacaan yang tanpa sadar diharamkan, namun justru sering kita anggap sepele setiap hari. Mengapa bacaan ini bisa mengubah pahala menjadi murka? Dan apa yang harus segera kita perbaiki agar salat kita tidak menjadi debu yang sia-sia? Mari kita simak video ini sampai akhir. Namun sebelum lanjut, saya ingin menyapa Anda semua. Silahkan tuliskan di kolom komentar Anda menyimak dari kota atau daerah mana. Semoga Allah menyatukan kita dalam majelis ilmu ini meski terpisah jarak. Jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe channel ini. Bahagia hati saya jika bisa mengetahui channel ini membagikan kebaikan hingga ke hadapan sahabat-sahabat semua. Oleh karena itu, mari kita bisa saling mendoakan di kolom komentar, karena doa muslim kepada saudaranya lebih cepat dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma amin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, mari kita bayangkan sebuah peristiwa besar yang pasti akan kita hadapi. Hari di mana matahari didekatkan, keringat bercucuran, dan setiap manusia berdiri dengan rasa cemas yang luar biasa di padang mahsyar. Pada hari itu,
Ada seorang hamba, ia melangkah menuju timbangan amal dengan penuh percaya diri. Ia melihat catatan hidupnya, dan di sana terdapat angka yang luar biasa. Catatan solatnya 20 tahun, 30 tahun, bahkan mungkin 50 tahun tanpa pernah absen. Rambutnya telah memutih di jalan Allah, dahinya menghitam karena sujud, tubuhnya lelah karena bangun di sepertiga malam. Namun seketika langit seakan runtuh di atas kepalanya karena semua amal itu ditolak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kita betapa banyak orang yang sholat malam namun tidak mendapatkan apa-apa dari sholatnya kecuali hanya begadang. Hadis riwayat An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Hadis ini menunjukkan bahwa tidak semua sholat bisa menghasilkan pahala. Mengapa ini bisa terjadi? Mengapa sholat puluhan tahun bisa sia-sia? Jawabannya ada pada lisan kita, pada bacaan-bacaan dalam sholat yang mungkin selama ini tidak kita pelajari, namun kita ucapkan setiap hari. Hari ini, mari kita buka hati kita, mari kita turunkan ego kita, dan kita periksa kembali kualitas sholat kita sebelum ajal menjelang. Sahabat yang dirahmati Allah, pada bagian pertama, bacaan yang diharamkan dan bisa membatalkan sholat, yaitu kesalahan dalam membaca rukun qauli, khususnya surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah bukan sekedar pelengkap, ia adalah rukun. Artinya, jika bacaan Al-Fatihahnya rusak, maka sholatnya batal, tidak sah, dan wajib untuk diulang. Dalam ilmu tajwid, kesalahan membaca dibagi dua. Yang pertama, lan kafi, yaitu kesalahan ringan, seperti kurang panjang dalam mad atau kurang dengung. Kesalahan ini makruh, namun tidak membatalkan sholat. Namun yang berbahaya adalah jenis yang kedua, yaitu lan jali, yaitu kesalahan yang nyata, yang mengubah huruf atau harokat sehingga mengubah arti ayat Al-Quran. Jika dilakukan sengaja atau terus-menerus karena malas belajar, maka hukumnya menjadi haram dan berdosa besar. Mari kita lihat secara teliti. Kesalahan pertama pada ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang artinya hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Perhatikan kata iyyaka, di situ ada tasydid pada huruf ya. Cara yang benar iyyaka dengan penekanan. Namun jika dibaca cepat tanpa tasydid menjadi iyyaka, maka dalam bahasa Arab ini bisa berubah makna menjadi cahaya matahari. Bayangkan, kalimat yang suci itu berubah maknanya menjadi kepada matahari kami menyembah. Subhanallah, ini adalah bentuk kesyirikan yang sangat besar, terjadi hanya karena lisan yang tidak diperbaiki. Solatnya menjadi runtuh, pahalanya hilang, dan yang tersisa hanyalah dosa. Lalu kesalahan kedua pada ayat terakhir, siratal ladzina an'amta alaihim, yang artinya jalan orang-orang yang engkau beri nikmat. Perhatikan kata an'amta harus dengan fathah, bunyinya a, karena ini menunjukkan bahwa Allah lah sang pemberi nikmat. Namun masih banyak orang yang salah menjadikannya an'amtu dengan dhamah, artinya berubah menjadi
akulah yang memberi nikmat. Ini adalah kesombongan, seolah-olah mengambil hak Allah, atau bahkan menjadi an-namti dengan kasrah, maka artinya berubah menjadi kamu perempuan yang memberi nikmat. Kedua kesalahan ini merusak makna tauhid dan menjadikan bacaan tersebut menjadi haram. Lalu kesalahan ketiga, mengubah hurufnya. Contohnya, pada kata alhamdu, huruf ha harus keluar dari tenggorokan. Jika berubah menjadi huruf yang lain, maknanya bisa berubah dari pujian menjadi keburukan. Begitu juga kata al-alamin, jika salah, maknanya bisa berubah menjadi sesuatu yang menyakitkan. Bayangkan, kita berniat memuji Allah, namun lisan kita justru mengucapkan keburukan. Sahabat yang dirahmati Allah, kita lanjutkan ke bagian yang kedua, yaitu fenomena yang sering terjadi di zaman ini, solat dalam hati atau solat tanpa suara. Seseorang berdiri dari takbir hingga salam, namun lisannya tidak bergerak. Perlu kita pahami, di dalam solat bacaan harus diucapkan, minimal terdengar oleh diri sendiri. Jika hanya di dalam hati, maka tidak dianggap membaca, dan ini bisa berpengaruh pada sahnya solat. Sahabat yang dirahmati Allah, semua yang kita bahas ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk menyadarkan kita semua bahwa solat bukan hanya gerakan, bukan hanya rutinitas, tapi ibadah yang harus dijaga, diperbaiki, dan dipelajari. Jika selama ini kita merasa solat kita belum sempurna, maka itu hal yang wajar. Yang tidak wajar adalah ketika kita tahu ada kesalahan, namun kita tidak mau memperbaikinya. Mari kita mulai dari sekarang, belajar kembali surah Al-Fatihah, memperbaiki makhrajnya, memperbaiki tajwidnya, karena satu huruf saja bisa mengubah maknanya dan bisa menentukan apakah solat kita diterima atau ditolak. Semoga Allah membimbing lisan kita dan menerima setiap sujud kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.